Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, TM React TV. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat bagi kalian dan kalian bisa terhibur dengan channel ini guys. Oke, untuk teman-teman, gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat, dipermudahkan segala urusannya dan juga dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, untuk kali ini ya guys, kita reaction salah satu video, yaitu tentang lagi-lagi warga Konoha buat ulah di Malaysia. Wah, kenapa ya guys, warga kita selalu buat onar? Dan jangan salahkan ya pemerintah Malaysia jika ya bersikap tegas tentang hal ini. Oke teman-teman, langsung saja kita simak videonya seperti apa. Let's go. Oh, Kemarahan Prabowo Subianto terlihat sangat nyata saat tahu ada WNI yang sengsara di negara lain. Sang presiden meminta kasus ini dipertanggungjawabkan secara tuntas oleh Malaysia. Ya, itu sedang kita tentunya berharap ada investigasi, ya kan. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa jangan mau ikut-ikut dalam kegiatan ilegal. sekali guys. Kalau nyelundup ke negara asing, risikonya negara asing akan iyalah. bertindak. Uniknya, Anwar Ibrahim selaku PM Malaysia langsung panik mendengar hal itu. Pemerintah negeri jiran langsung bertindak tegas dengan membebas tugaskan aparat terkait. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai ya. Anwar Ibrahim panik setelah dihubungi Prabowo. Kenapa tidak panik guys? Prabowo tuh macam Kasus Asia kejam guys. terhadap WNI oleh polisi air Malaysia ternyata berbuntut panjang. Bahkan Prabowo Subianto langsung turun tangan untuk mengatasi aksi pelanggaran HAM ini. Sang presiden menuntut pemerintah Malaysia untuk segera bertanggung jawab. RI 1 disebut bakal marah besar jika negeri jiran gak mengusut kasus ini sampai tuntas. Gelagat ini dibaca oleh para wartawan saat menanyakan langkah pemerintah Indonesia. Pak Prabowo mengaku sudah berbicara empat mata dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Kita yakin bahwa pihak Malaysia akan melaksanakan penyelidikan yang terbaik, ujar ex-Danjen Kopassus ini dengan raut wajah yang galak. Omongan tegas Pak Prabowo ini pun membuat Anwar Ibrahim auto panik. Sang Perdana Menteri pun disebut sampai ngamuk habis-habisan ke warga Malaysia yang berbuat bodoh. Bahkan Anwar Ibrahim mengaku kalau aksi polisi air Malaysia ini merupakan tindakan yang bodoh. Tindakan warga negara kami digambarkan sebagai tindakan yang melanggar hukum dan tidak manusiawi, ucap pria berkacamata ini tanpa ragu. Anwar Ibrahim berkomitmen penuh bakal membereskan kasus ini. Bahkan politisi 77 tahun bersedia melaporkan setiap perkembangan penyelidikan kepada Pak Prabowo. Hal ini dilakukan demi merawat hubungan baik antara pemerintah Indonesia dan Malaysia. Indonesia adalah sahabat kita. Jadi saya jamin investigasi ini akan transparan dan menyeluruh. Tidak akan ada yang ditutup-tutupi, ucap Anwar Ibrahim dengan nada serius. Aparat yang dibebas tugaskan. Keseriusan pemerintah Malaysia langsung dibuktikan lewat tindakan nyata. Anwar Ibrahim memastikan kalau para pelaku penembakan mendapat hukuman. Hanya saja negeri jiran gak sampai hati bersikap ekstrim dengan nyawa dibalas nyawa. Para polisi air ini cuma dibebas tugaskan alias dipecat secara tak hormat. Namun kehilangan mata pencaharian dianggap masih lebih baik daripada kehilangan nyawa. Kabarnya para petugas perairan ini bakal dibina mentalnya secara khusus. Langkah tegas ini pun diambil oleh pihak Malaysia agar kejadian serupa tak berulang. Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri ingin memberi efek jera kepada petugas yang lain. Negara tetangga mengakui kalau aksi polisi air mereka sama sekali gak bisa ditoleransi. Pasalnya, persoalan ini sudah menyangkut hidup dan mati seseorang. Pandangan ini dilontarkan langsung oleh Soleman Ponto selaku Purnawirawan TNI Angkatan Laut. Figur kelahiran Sangihe ini mengecam keras tindakan polisi maritim Malaysia. Hak untuk hidup itu hak yang tidak bisa ditiadakan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun, sehingga menembak mati orang adalah suatu kesalahan fatal, ucap Ponto mengutip Undang-Undang Internasional HAM. Namun petugas kepolisian air Malaysia sempat gak mau disalahkan. Pasalnya mereka mengaku melepaskan tembakan lantaran WNI dituding melakukan perlawanan.
Fitnah ini langsung dibantah oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia. Pasalnya 2 WNI yang mengalami luka tembak namun bisa selamat ini menjelaskan kronologi yang sebenarnya. HA dan MZ telah mendapatkan perawatan dan dalam kondisi stabil. Keduanya juga menjelaskan kronologi kejadian dan menyatakan tidak ada perlawanan dengan senjata tajam dari penumpang WNI terhadap aparat maritim Malaysia, tegas Kemenlu. Dapatkan siomay asli ikan tenggiri dengan harga miring. Cek linknya di bawah ini. Perselisihan jangka panjang Malaysia dan Indonesia. Kasus sadis kepada pekerja migran Indonesia menambah daftar panjang perselisihan antar kedua negara. Pasalnya, kasus serupa sudah pernah terjadi pada tahun 2012 lalu. Dilansir dari BBC, pada April 2012 lalu terdapat laporan kematian gak wajar terhadap 3 TKI asal Lombok Timur. Pemerintah Malaysia mengaku ketiganya tewas oleh petugas keamanan. Hal itu dilakukan karena mereka dicurigai akan melakukan tindak kejahatan. Namun pihak keluarga menolak klaim ini karena dokumen masa lalu ketiganya yang dinilai bersih dari catatan kriminal. Pasang surut hubungan kedua negara juga selalu muncul. Pasalnya negeri jiran dituduh sering memanaskan situasi dengan mengklaim warisan budaya Indonesia sebagai budaya mereka tanpa izin. Pada tahun 2022 lalu, muncul kabar Malaysia yang ingin mendaftarkan tarian reog ke UNESCO. Alhasil, kebijakan ini ditentang luas oleh pemerintah Kota Ponorogo dan para penggiat seni. Aksi penembakan terhadap WNI di Malaysia juga menuai kecaman dari lembaga-lembaga HAM. Salah satunya datang dari Migrant Care yang menyayangkan tindakan otoritas bersenjata Malaysia. Menurut Direktur Eksekutif Migrant Care, tindakan ini nggak dapat dibela karena termasuk pelanggaran HAM. Pasalnya, para pekerja nggak melakukan perlawanan atau mengancam dengan senjata api. Dalam HAM, ini disebut summary execution atau extrajudicial killing. Seharusnya, otoritas Malaysia mengikuti standar operasional prosedur internasional yaitu menghindar penyiksaan dan pembunuhan tanpa peradilan, ujar Wahyu Susilo. Wahyu juga meminta Indonesia nggak lagi berhubungan dengan negeri jiran. Pasalnya, Malaysia dianggap bukan negara yang ramah bagi pekerja migran Indonesia. 75 WNI yang tewas menunjukkan Malaysia bukan negara yang ramah bagi pekerja migran Indonesia. Harus ada exit strategi untuk mengurangi ketergantungan pada negara-negara yang tidak melindungi hak pekerja migran, tambah Direktur Eksekutif Migrant Care tersebut. Dapatkan dompet kulit asli yang bisa dibeli dengan harga terjangkau. Cek linknya di bawah ini. Tanggapan media asing. Ketegasan Prabowo Subianto menghadapi ketegangan dengan Malaysia langsung disorot media asing. Mereka mengapresiasi tindakan RI1 yang melindungi rakyatnya. Sebut saja The Independent yang menyorot kemarahan warga tanah air. Media asal Inggris ini mewajarkan amarah tersebut mengingat saudara sebangsanya diperlakukan dengan keji. Puluhan warga Indonesia yang marah atas penembakan yang menewaskan seorang pekerja migran Indonesia di perairan tetangga melemparkan telur di kedutaan besar Malaysia, tulis The Independent. The Independent juga menyayangkan tindakan semena-mena yang dilakukan negeri jiran. Wah, inilah ketegasan daripada presiden kita guys, Prabowo Subianto, yang mengalu-alukan guys bahwasanya warganya sendiri janganlah masuk secara ilegal kepada mana-mana negara, karena tidak segan-segan negara itu akan bertindak tegas guys. Oke teman-teman semuanya, cukup sampai di sini dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.